Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات إلى آخر هذه الآية. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa memenuhi panggilan dan juga bagian dari kebutuhan kita sebagai seorang muslim dan mukmin, dan berharap Allah menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang muttaqin, mukhlisin, mu'minin, muflihin, asyakirin, as-sabirin, orang-orang yang bersyukur dan sabar, berqudwah, mencintai, meneladani Rasulullah, seluk-beluk kehidupannya, perjalanan dakwahnya hingga dalam menegakkan agama yaitu al-Islam adalah bagian dari yang tak terpisahkan, ya, dari kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita yang saat ini yang begitu dahsyat, tantangan, ancaman, dan juga, dan saya mohon maaf ya, bukan untuk memperkeruh suasana, apalagi menjelang pemilu ya, ini dahsyat sekali. Khusus malam ini saya dapat jadwal dan bertepatan dengan hari kemerdekaan kita yang ke-78, dan karena tema kita juga hadis Rasulullah, saya akan membawakan kajian ini agar kita tidak salah dalam mempersepsi agama ini, apalagi bicara tentang Yaumul Istiqlal atau Idul Istiqlal, hari kemerdekaan. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-41, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari jalan An Abi Muhammad Abdullah bin Amr wa ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu, sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti taba'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang telah aku bawa, kata Rasulullah. Hadis ini riwayat dari kitab Al-Hajjaj bi isnadin sahih, dan ini termasuk hadis sahih dan banyak dinukil dalam kitab-kitab hadis yang lain.
Dan hadis ini kata ulama menuntut kita untuk mengikuti syariat Allah. Ini coba kita hadirkan semangat kemerdekaan ini, bahwa begitu setiap kali datang memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka yang kita lihat yang heboh itu bukan isi kandungan dari kemerdekaan itu, tapi yang lebih heboh kita lihat baleho. Kalau anak-anak makan kerupuk, panjat pinang. Yang sedang heboh lagi sekarang, kalau udah hari kemerdekaan, berjoget, berdangdut. Nah, itulah isi media sosial hari ini. Sebenarnya apa pendapat ulama tentang kemerdekaan ini? Ada enggak dalam Islam? Saya dulu pernah membahas ini karena secara perspektif Islam ada 3 hal yang dengan keadaan ini yang ingin saya jawab itu untuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah, benarkah kita sudah merdeka secara hakiki? Yang kedua, apa sebenarnya makna kemerdekaan itu bagi kita, umat Islam? Yang ketiga, bagaimana sesungguhnya kita mengisi kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, mengisinya. Pertanyaan pertama, benarkah kita sudah merdeka secara Islam? Itu satu. Ulama menyebutkan merdeka itu adalah at-taharrur wal khalas min ayyi qaidin wa saytaratin ajnabiyah. Perhatikan, kata ulama, merdeka itu adalah at-taharrur, bebas, lepas secara min ayyi qaid, dari segala ikatan dan cengkraman, tekanan, yaitu dari bangsa-bangsa yang lain. Ini dia, wasaitaratin ajnabiyah. Merdeka itu sebagian ulama mengatakan bahwa bebas, lepas dari segala belenggu, terutama dari penguasaan. Min ajnabiyah ini penguasaan yang disebut pihak-pihak yang lain. Apa kata ulama? Secara syariat, bahwa kebebasan atau yang disebut dengan kemerdekaan itu adalah sebagai kondisi di mana saat seseorang sadar dan dia harus berusaha dengan keras untuk dia bisa memposisikan diri dia sebagai hamba Allah.
Itulah yang disebut merdeka itu. Bukan perbudakan yang disebut budak dari materi. Contoh hari ini banyak orang sibuk mengejar dunia sampai berdiri rukuk sujud pun tak bisa. Ke masjid pun tak nampak. Padahal yang dimakannya sama yang awak makan sama. Yang dinaiki yang awak naiki sama. Jadi apa bedanya? Banyak orang hari ini terbelenggu karena apa? Karena perut, karena jabatan. Dan mereka tidak sadar bahwa dia adalah hamba Allah, abdun min ibadillah. Makanya sampai kata Nabi, ta'isha abdud dinar, abdud darahim. Celaka ini hamba-hamba dinar, hamba dirham ini. Kalau hidupnya orientasinya cuma duit. Ada lagi yang menarik tentang taba'an lima ji'tu bihi ini, hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata ulama bahwa orang yang disebut merdeka itu adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga dia tunduk kepada Allah. Bukan menjadi budak hawa nafsunya. Maka apa kata ulama? Ketika dia mampu dan dia dianggap sudah merdeka, ketika hidupnya betul-betul jauh dari kesyirikan. Maka sebagian ulama mengatakan merdeka itu adalah hurriyatul i'tiqad. Apa itu hurriyatul i'tiqad? Merdeka dalam akidah. Tapi saya kadang menengok Indonesia ni aneh. Yang terlihat di zaman-zaman sekarang ini, yang paling terdengar itu adalah hanya bangunan, jalan, masalah tol ke tol, ya, itu saja. Tapi kalau ditanya bagaimana kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, ini tinggal buka ILC selesai ini. Apalagi yang sedang heboh sekarang, siapa? Rocky Gerung. Kemudian kata ulama bahwa al-hurriyah ini jika diikutkan kepada pendapat Al-Ashur, seorang ulama yang mengarang buku yang disebut Maqasidus Syariah, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, ya, kemudian
termasuklah menjaga ilmu tadi, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga jiwa. Syekh Ashur ini berpendapat bahwa al-hurriyah itu adalah lawan dari perbudakan yang disebut tadi. Yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk termasuklah mengekspresikan diri dia di hadapan Allah. Pernah kita mendengar kisah. Kisah ini adalah kisah Nabi Ibrahim kecil. Nabi Ibrahim ini kalau tak salah waktu kecil dia sudah pintar. Dan dia pun ketika hamil istri dia diasingkan jauh dari kota hingga ke pelosok. Karena mimpi raja itu akan lahir seorang bayi, yang bayi itu nanti yang akan menghancurkan kerajaan raja itu. Maka khawatir dia akan dibunuh, disembelih, diasingkan. Lahir, dibesarkan, umur masih kecil. Dia nanya ke ibunya, "Ibu, Tuhan kita siapa? Mana?" Begitu malam tiba, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukabah. Tengoknya bintang. Kata ibunya, itu bintang, itu Tuhan kita. Begitu tak lama kemudian, hampir menjelang subuh, hilang. Falamma afalat qala la uhibbul afilin. Begitu pagi masuk syuruk, terbit matahari. Ibu, Tuhan kita mana? Ay, matahari. Begitu juga. Sampai malam, muncul lagi malam, bulan pula. Tapi semuanya hilang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi apa kata ulama? Merdeka itu adalah ketika kita dalam kehidupan menyembah Allah ini, seseorang itu sesuai dengan fitrahnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah, yang mana fitrah itu Allah berikan kepada manusia. Suatu ketika ada kisah. Ketika itu Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Ada ketika itu perang yang disebut perang Qadisiyah. Panglima perangnya ketika itu yang diutus menemui Rustum adalah Rib'i ibni Amir. Apa kisahnya? Rustum ini mengundang umat Islam
siapa yang berani menghadap dia untuk mengemukakan tentang dakwah Islam, agama Islam. Rustum yang mengundang. Menariknya, setelah diundang datang, yang datang ini bukan Sayyidina Umar, tapi sahabat Nabi yang bernama Rabi' ibn Amir. Rabi' ibn Amir. Dia pakai kuda, ada pedangnya, ada tombak bawa. Sedangkan Rustum di dalam ruangan yang megah, kursinya aja terbuat dari emas, permadani, karpet merah, sofa yang bagus. Rabi' ibn Amir ini datang, disuruh dia untuk meninggalkan kudanya, dia berjalan sambil merangkak menghadap Rustum. Dia tak mau. Dipacunya kudanya di karpet itu. Habis itu dicucuknya pakai pedang, kursi bantal itu diikatnya kudanya di situ. Masya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kata Rabi' ibn Amir? Sebenarnya kalau kalian suruh aku duduk di kursi kalian ni, kami umat Islam tak biasa duduk. Akhirnya duduk dia di bawah. Di lantai itu dia duduk. Setelah itu ditanya, apa yang membawamu sampai kau berani seperti ini? Semangat apa? Apa kata Rabi' ibn Amir? Inna Allaha ibta'asana Allah linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami ini diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah. Itu dia makna merdeka itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, dan teman-teman yang mungkin ada PNS, ada guru dan lain sebagainya. Saya mendalamilah sedikit demi sedikit kondisi dan beberapa jadwal itu saya ceramah di perbankan, BUMN, di dinas. Jahatnya sistem manusia ini. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Jahatnya sistem manusia ini. Terlihat aja nampak orang berdasi, bermobil, bawah AC, tapi sebenarnya mereka di dalam tekanan yang dahsyat. Ada ponakan sampai keluar lalu buka usaha kerja di perbankan. Pulang tiap malam, pulang jam 10 malam. Jadi mereka ini kerja itu bukan dari pagi sampai sore. Itu belum kerja itu. Kerjanya kalau udah tutup barulah mereka menghitung duit. Kalau kurang gaji dipotong. Ada yang diinput, ada yang macam-macam. Dahsyat. Terbelenggu dengan pekerjaan luar biasa. Lupa istri, lupa anak. Ibadah tidak tentu.
Nauzubillah. Jadi Rabi' ibn Amir ini bilang bahwa Allah mengutus Nabi itu supaya mengeluarkan manusia menyembah manusia, lalu mereka manusia ini menyembah Allah. Wa min dhaiqid dunya ila sa'atiha, sempitnya dunia ini lalu menjadi luas. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Itu diucapkan Rabi' ibn Amir di depan Rustum. Mereka ingin merayu umat Islam. Pilih, mau emas, mau tahta, tapi yang penting apa kata Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi? Dia ingin menyempitkan dakwah Nabi. Sengaja dia datang kepada Nabi dan bilang apa? Hei Muhammad, kau Quraisy, kami Quraisy, dan negeri Arab ini kecil. Dia ancam, dia mob Nabi. Kemanapun engkau kami cari bisa. Apa geranganmu datang wahai Utbah bin Rabi'ah? Panggilannya Abul Walid. Dia bilang, aku datang ini untuk menawarkan kepadamu ya Muhammad. Apa itu kata Rasulullah? Kami akan kumpulkan uang kami, lalu kami kasih kepadamu ya Muhammad. Kau orang yang terkaya di Mekah ini. Coba itu. Jadi bukan kita di Indonesia ini aja kalau udah mau pemilu dikasih amplop, kasih 500.000, kasih 1 juta cucu. Di zaman Nabi bukan 500.000, kami kumpulkan duit kami kasih kepadamu, dan engkau hari ini orang yang terkaya di Mekah. Kedua, kata Abul Walid, kami akan jadikan engkau tokoh. Setiap kali ada keputusan, kami akan memutuskan perkara melalui engkau. 3, kalau engkau ingin menikahi putri-putri akan kami kumpulkan, pilihlah mana yang kau sukai. 4, akan kami berikan kepadamu pendampingan mantri, tabib, sakit, kena apa saja ada yang mengobati. Tapi ingat, cuma satu yang kami minta, tinggalkan agamamu, dakwah. Gimana Pak? Hah? Bu, mau duit, mau kedudukan, kursi, jabatan, kekuasaan, apalagi tadi? Wanita, kemudian tabib, mantri. Ini saya baca kisah ini dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan
Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Gimana kira-kira Pak? Kita hari ini yang menjadi membuat kita tidak merdeka. Yang sudah pernah ditawarkan ke Nabi. Sampai suatu ketika Nabi pernah bersumpah, wallahi law wada'atis syams fi yamini wal qamar fi yasari ma taraktu hadzal amril azim. Kalimat ini dilontarkan Nabi ketika kaum-kaumnya Nabi ini yang ketika itu masih hidup pamannya Nabi. Wahai kemanakanku, kata siapa paman Nabi? Abu Talib. Jangan kau susahkan aku dan kau susahkan dirimu. Tadi kaummu sudah datang menemuiku. Mereka mengatakan dakwahmu ini menghina Tuhan mereka. Allata wal Uzza. Untuk itu aku mohon kepadamu, sebaiknya kau tinggalkan ini. Kata Nabi, demi Allah, sekiranya pun mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ma taraktu hadzal amril azim. Aku tak akan meninggalkan agama ini kecuali Allah memenangkanku terhadap agama ini atau aku binasa mempertahankannya. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Hari ini bisa jadi sebungkus Indomie udah tak merdeka lagi. Tersandra. Coba lihat, ini rekayasa sosial dahsyat. Jadi saya tanya saudara-saudara di kampung, di mana-mana, menjerit harga sawit 1.800. Harga pupuk sudah melebihi 1 juta. Sudah? Mau makan apa? Ada 2 kemungkinan, bertahan atau menjual. Yang sanggup membeli mahal adalah bukan kita tapi Cina. Akhirnya jual. Yang sanggup bertahan ya bertahanlah. Kadang dipupuk, kadang tidak. Menariknya apa? Ada pemilihan kepala desa di daerah Sumatera Utara. Ini saya dengar langsung karena pamannya itu mencalon. 1 kepala, bayangkan kalau di rumah itu 1 kakak 4 orang, suami istri 2 anak, itu harus menyediakan 2 juta 1 rumah. Coba 2 juta 1 rumah, 500.000 sekepala. 1 desa itu berapa kakak? Hitung sendiri. Kenapa? Jadi kemiskinan ini diternak. Paham Bapak Ibu ya? Kita di Indonesia ini kemiskinan itu diternak supaya suatu saat kita tidak merdeka. Ketika lapar
datang pahlawan itu subuh-subuh bawa amplop. Sudah selesai. Ini terjadi di Mesir. Waktu itu Husni Mubarak sekitar 25 tahun berkuasa di Mesir. Itu dari apartemen itu sudah menunggu bus di bawah, masuk absen. Nanti pas mencoblos itu difoto. Harus memilih Husni Mubarak. Otoriter, rezim, sadis, ulama di penjara, umat Islam yang tak ikut pemerintah bunuh. Dia akan ditangkap secara hukum tawari namanya, hukum emergensi. Kapan dimanapun ditangkap, prosesnya proses mahkamah militer. Sadis. Di mana penjaranya? Penjara bawah tanah. Anda tersandra, foto, lapor ke Korlap, sudah milih, selesai. Itu sampai begitu itu di Mesir. Ketakutan. Tapi lihat, ketika itu kami di Mesir, hari-hari pemandangannya apa? Umat Islam ditangkap, umat Islam ditangkap, masuk koran, ditangkap aktivis, ditangkap ulama karena memprotes pemerintah. Masjid, saya pernah merasakan masjid, Pak, tidak boleh datang kecuali pas azan. Dan tidak boleh berhenti di masjid iktikaf, begitu salam bubar. Pernah itu, Pak. Apalagi dekat-dekat pemilu. Kenapa? Umat Islam dilarang menggunakan masjid kecuali sholat, dan itu pas azan dan setelah salam bubar. Masjid dikunci. Kalau enggak, ketua masjid, pengurus masjid, penjara. Tapi yang patuh, Pak, dikasih semuanya. Fir'aun itu. Coba saya baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yudhabbihuna abna'akum, dia sembelih anak-anak kamu. Fir'aun. Mereka aniaya wanita-wanitanya. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Itu ujian yang dahsyat. Ngeri sekali. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim? Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Sama kata Allah. Sehingga mereka ini na'udzubillah summa na'udzubillah menyembelih anak-anakmu. Dan kita ingat yang sekarang ini Afrika, ya, Afrika, Sudan. Saya pernah mendengar karena abang saya S3-nya di Sudan. Di Sudan itu diembargo
sehingga barang tidak boleh masuk dan pertanian dan peternakan mereka tidak boleh keluar. Harga Indomie, sebungkus Indomie itu lebih mahal ketimbang harga daging sekilo. Sudan itu. Ngeri, Pak. Dan cara mereka itu ternyata kolonial ini, cara penjajahan itu adalah menitipkan setiap daerah itu ada penjajahnya sampai hari ini. Sudan itu Sudan Selatan, Kashmir itu India, Kashmir itu Muslim, Thailand itu Fatani, Xinjiang itu Cina, Palestina itu apa? Israel, Yahudi. Suria itu hancur habis, masjid pun rata. Amerika sama Syiah, Syiah satu lagi, Syiah Hutsi itu. Indonesia apa puah? Malaysia, Indonesia itu di bawah pengawasan Singapura. Singapura itu senjatanya lebih hebat 3 kali lipat dari negara-negara yang ada di sini, kawasan Asia. Singapura itu ekonominya, bayangkan kita 230 juta, 1 rupiah berapa dolar? 15.000. Singapura 1 rupiah berapa? 1 dolar Singapura berapa rupiah? 11 ya. Singapura coba. Kita bawa duit ke Saudi 5 juta, berapa real? 1 juta itu dapatnya cuma 200, sekitar 240 ya, 260, sekitar 3.800 1 real itu. Iya coba. Jamaah haji sekarang dikasih 700 real, dulu 1.500 real, sekitar 3 jutaan aja. Coba. Tapi kita enjoy aja. Padahal kita sebenarnya dalam kondisi baik agama, kawasan pendidikan, Kemarin datang Pak Hidayat Nur Wahid ceramah di Nurul Yakin. Ada dicetak buku melalui Kementerian Pendidikan. Isi buku itu semuanya adalah komunis. Pahlawan-pahlawan Islam dihilangkan. Akhirnya di demo buku ini dicabut balik. Ngeri, Pak. Maka kita mau merdeka, sebenarnya ada yang dahsyat. Habis. Baik itu secara buminya, sumber daya alam, bahkan nanti kemiskinan. Dan itulah yang membuat kita sulit untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Tak cukup kerja malam, siang, lembur 24 jam. Kerja pagi tak cukup, kredit banyak, riba banyak, habis, mati. Maka ya akhul Islam, kita berjuang umat Islam ini. Sesungguhnya merdeka itu adalah ketika kita benar-benar yakin akan agama ini, kita amalkan, kita dakwahkan, dan itulah kelak nanti kemenangan bagi umat Islam. Ini saja, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.